Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms Riji. RT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, ku awali aktivitasku di pagi hari dan aku sekarang mau menyiapkan untuk menu sederhana hari ini. Karena pagi-pagi harus menyiapkan bekal Pak suami dan menyiapkan sarapan pagi untuk anak sekolah. Menu kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya kalau ikan selalunya aku masak sambal merah. Dan ini aku udah potong sebatang kunyit, ada serai, ada bawang bata, ada sedikit bawang merah, bawang putih, dan ada kemiri, dan tidak lupa asam potong. Ini namanya aku mau mengarsi ikan ya teman-teman. Jadi spesialnya itu aja karena biasanya selalu menyambal, jadi kali ini untuk mengarsi ikan. Dan sambil beraktivitas, sekarang aku masih meracik-meracik untuk perempuan. Aku mau membahas nih tentang berpenghasilan kecil, yaitu tema favorit ya teman-teman. Dan untuk judul kali ini 5 hal yang harus dihindari untuk berpenghasilan kecil. Bagi orang yang memperoleh penghasilan berupa gaji bulanan ataupun mingguan, dalam mengelola gaji tersebut termasuk urusan yang gampang-gampang susah gitu ya teman-teman. Apalagi sebagai aku ibu rumah tangga yang hanya bisa mengandalkan satu pendapatan saja, yaitu Pak suami. Mungkin ada beberapa ibu rumah tangga yang sama seperti aku. Nah, mungkin ada juga orang yang bisa membelanjakan gaji sebulan itu cukup hingga sampai akhir bulan. Namun juga ada gaji satu bulan tidak cukup untuk di akhir bulan. Dan ada kadang orang beralasan nih, jika gaji besar maka kebutuhannya akan bisa tercukupi. Padahal belum tentu orang yang memiliki gaji besar bisa mencukupi untuk keinginannya. Nah, maka dari itu kita sebagai ibu rumah tangga yang berpenghasilan kecil perlu tahu untuk hal apa saja yang harus kita hindari nih, agar gaji yang kita terima dapat dikelola hingga akhir bulan atau tidak perlu berhutang. Ada beberapa yang harus kita hindari. Yang pertama, uang hari ini untuk hari ini. Orang yang mempunyai prinsip seperti ini tidak peduli nih apa yang terjadi di hari esok. Biasanya setelah menerima gajian, ia akan poya-poya untuk makan enak di awal bulan. Tapi tidak peduli besok bisa belanja ataupun tidak. Sebaiknya saat awal bulan ataupun mingguan seperti gajian, kita memasukkan untuk ke dalam pos-pos kebutuhan seperti uang belanja, uang cicilan, dan itu harus kita utamakan dulu gitu ya teman-teman. Kita bagi sesuai jumlah di hari tanggal kita buat tersebut, dan untuk usahakan uang makan kita tidak melebihi pos yang sudah ditentukan. Lalu hal yang kedua yang harus kita hindari pada saat berpenghasilan kecil, yaitu ada peribahasa mengatakan besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Biasanya orang seperti ini lebih besar pengeluaran dibanding pendapatan, akan berusaha untuk mencari pinjaman nih. Maka dari itu hindari belanja melebihi batas jumlah gaji kita dengan cara mengurangi pos-pos belanja yang tidak perlu. Penting juga untuk menghindari membeli barang yang tidak ada dalam rencana kita. Dengan merencanakan pengeluaran, maka dapat menghindari anggaran belanja yang melebihi pendapatan kita. Upaya yang ketiga, hal yang harus dihindari dalam berpenghasilan kecil yaitu tak perlu menabung. Kadang ada orang nih berpikir bahwa gaji terlalu kecil tidak perlu menabung. Padahal menabung tidak harus besar dan harus dibiasakan seberapapun kemampuan kita. Musibah atau kebutuhan mendadak bisa datang tiba-tiba kan. Ketika hal itu terjadi dan memaksa harus ada uang ekstra, maka tabungan dapat membantu kebutuhan uang ekstra tersebut. Pun jika harus berhutang, minimal tidak sebanyak kalau tidak ada tabungan. Setelah 1, 2, 3 dan ini masih melanjutkan yang keempat, hal yang harus dihindari dalam berpenghasilan kecil yang harus kita lakukan yaitu hutang dengan cara instan. Tidak dipungkiri ya teman-teman, jika kebutuhan sangat mendesak dan simpanan sudah tidak ada nih, maka kita akan berusaha untuk mendapat pinjaman secara cepat. Apalagi di era zaman sekarang, hati-hati dengan tawaran menarik dan dana keluar cepat tanpa ada syarat. Sudah banyak korban akibat pinjol ilegal, untuk itu perlu hati-hati. Jangan sampai niat untuk menyelesaikan masalah justru malah menambah masalah.
Dengan maraknya pinjaman online tentu tak luput dari sikap kita yang kurang teliti dan waspada dalam membaca ketentuannya, bertanya dan selidiki dulu kredibilitas lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman online ya. Dan yang terakhir, hal yang harus dihindari dalam berpenghasilan kecil yaitu membeli sesuatu karena ingin bukan butuh. Terkadang kita tertarik nih melihat barang yang bagus atau murah. Ditambah lagi dengan penawaran diskon bisa membuat kita tergoda. Belanja yang tidak terprogram akan menyebabkan pos-pos kebutuhan yang sudah terbagi akan kacau. Padahal barang tersebut mungkin sudah kita miliki atau tidak kita butuhkan dalam waktu dekat. Untuk itu penting sekali nih untuk mempertimbangkan kembali jika ingin membeli suatu barang dan benar-benar barang tersebut apakah kita butuhkan atau hanya sekedar yang kita inginkan. Jangan sampai kita memiliki kesalahan terbesar yang bisa kita lakukan dalam membeli barang, apalagi membeli barang secara impulsif dan berlebihan. Sebaiknya kita yang memiliki berpendapatan kecil ini jangan terlena dengan barang-barang yang kemudian hari yang justru menekankan untuk seperti penyesalan. Lebih baik kita memilih untuk mengeluarkan uang untuk pengalaman. Istilah dari, investasi pengalaman, yaitu investasi leher ke atas ya teman-teman, merupakan investasi yang bisa dilakukan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman yang tersimpan di dalam ingatan ataupun otak. Investasi pengalaman ini bisa dilakukan dengan sekolah, kuliah, kursus, seminar, atau apapun yang bisa menambah pengalaman yang berharga. Harapannya yaitu suatu saat uang yang digunakan tersebut akan bermanfaat bagi masa depan dan bukan hanya untuk menghabiskan uang sekedar dengan membuktikan bahwa kita kaya atau kita mampu. Buat apa menghabiskan uang untuk memperoleh pengakuan dari orang yang kita benci? Ayo kita menggunakan uang dengan bijak dan untuk kebahagiaan di masa depan yang lebih baik. Contohnya seperti aku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki dua orang anak dan aku berusaha terus nih untuk memberi investasi yang terbaik untuk kepada dari leher ke atas dan menggunakan uang dengan bijak, yaitu dengan memiliki mencukupi investasi dalam biaya sekolah dan itu yang paling penting bisa kulakukan dalam investasi pengalaman. Adapun hal yang harus kita lakukan dalam berpenghasilan kecil mengikuti gaya hidup frugal living. Frugal living ini yang dimaksud adalah gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran agar supaya dapat menabung lebih banyak. Konsep frugal living yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk memilih memasak makanan sehat di rumah daripada untuk membeli makanan di luar. Pernah sih aku membeli makanan di luar sesekali dan itu menurutku aku tidak efektif ya teman-teman dan tidak cocok untuk rasa. Jadi aku lebih memilih untuk memasak makanan di rumah. Dan kemudian dalam pemakaian listrik yang bisa kita lakukan sebelum pergi ke rumah, setelah pergi meninggalkan rumah, kita pastikan nih untuk mencabut colokan listrik supaya lebih menghemat dalam pemakaian listrik. Dan juga termasuk salah satu yang kulakukan sekarang dalam penghematan penggunaan air. Jadi kenapa tidak ada sungai dekat dengan kontrakan seperti ini, sungainya bersih dan bisa dilakukan, dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas. Dan ini termasuk salah satu dalam penghematan pemakaian air ya teman-teman. Apalagi sebagai ibu rumah tangga sangat diperlukan sekali perannya dalam mengelola keuangan dengan bijak dan itu sangat bermanfaat sekali ketika kita sudah memiliki di akhir. Jadi kita tahu nih untuk ujungnya setelah kita mencoba untuk dalam penghematan, dalam penabungan, jadi kita melihat untuk hasil dari yang kita lakukan. Bila perlu kita untuk mencatat semua anggaran-anggaran dari pemasukan maupun pengeluaran. Jadi itu terbantu sekali nih ketika kita dalam mengelola keuangan yang bisa kita dapat lakukan kehidupan sehari-hari.
Memang benar ada nyatanya teman-teman, untuk menahan sesuatu itu susah, dan kita ketika ada rasa emosi sendiri, ada egois tersendiri dalam mengelola keuangan, itu tidak baik ya teman-teman. Dan kita perlu nih untuk memiliki kesadaran bahwa hidup itu bukan untuk saat ini saja, karena masih ada untuk hari esok, dan masih ada juga anak-anak yang perlu kita teruskan generasinya yang kedepannya lebih baik lagi. Untuk memperjuangkan hal yang baik itu pasti akan ada hasilnya yang baik juga, dan mudah-mudahan itu direstui juga sama yang maha kuasa ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Dengan melihat generasi kita memiliki tujuan yang jelas dan mempunyai masa depan yang cerah, kita jadi membangkitkan semangat untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang ada di depan kita, dan itu tidak bisa sendirian juga ya teman-teman, dan itu harus kita hadapi bersama-sama bersama pasangan pastinya. Dengan semangat yang tetap menyala, kita dapat yakin bahwa setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil yang memuaskan. Nah teman-teman, itu dia beberapa hal yang harus dihindari berpenghasilan kecil supaya dalam keuangan lebih baik lagi. Dan teman-teman yang lagi mengalami hutang, semoga cepat dilunaskan dan segera dilancarkan urusannya. Dan yang baru mampir ke channelku, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe-nya, karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Dan aku akhiri sampai di sini dulu aktivitas videoku kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.